Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas mengenai organ reproduksi wanita beserta fungsi-fungsinya. Di sini kita akan mengenal organ bagian luar dan organ bagian dalam. Posisi yang akan kita lihat adalah dampak depan, samping, kiri, dan bagian dalam. Oke, kita mulai dari dampak depan ya. Nah, di sini ada beberapa bagian dari dampak depan vagina. Yang pertama adalah mons pubis. Letaknya di bagian atas tulang kemaluan. Mons pubis terdiri dari jaringan lunak yang bentuknya agak menonjol. Di bagian ini rambut kemaluan tumbuh. Rambut kemaluan berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim. Selanjutnya adalah klitoris. Klitoris bentuknya kecil seukur kacang. Di bagian ini terdapat banyak jaringan syaraf dan sangat pekan terhadap perangsang. Klitoris ini berperan dalam hubungan intim. Selanjutnya adalah lubang uretral. Lubang ini fungsinya tempat keluar urin. Lubang uretral berada tepat di bawah dari klitoris. Kemudian lubang vagina. Lubang vagina berada di bagian bawah lubang uretral. Fungsinya lubang ini menuju rahim untuk melahirkan. Keluarnya darah menstruasi dan komplikasi. Kemudian ada labia minora. Labia minora adalah membran yang tipis dan tidak memiliki rambut, akan tetapi memiliki kelenjar minyak. Labia minora akan menunjukkan bagian klitoris. Selanjutnya adalah labia mayora. Labia ini bentuknya lebih tebal dari labia minora. Pada labia ini dapat ditumbuhi rambut, mengandung jaringan lemak, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Oke, sekarang kita akan melihat reproduksi wanita dari samping sebelah kiri ya. Coba perhatikan baik-baik, apakah kalian sudah menemukan organ reproduksinya? Organ reproduksinya berada di bagian tengah. Di bagian ini terletak di antara kantong kecil dan usus besar bagian bawah. Dari bagian luar ada lubang vagina, kemudian masuk ke dalam hingga sampai ke uterus. Selanjutnya organ bagian dalam. Nah, ini organ bagian dalamnya. Yuk perkenali satu persatu. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium bentuknya bulat atau oval. Ovarium ditambat oleh otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus. Sisi dari ovarium adalah oval-oval, nantinya akan menjadi ovum. Hal yang menarik adalah bahwa setiap perempuan yang lahir sudah dikaruniai oleh folikel-folikel dengan jumlah tertentu. Biasanya adalah ratusan ribu hingga jutaan. Ketika dia mulai memasuki masa pubertas, maka setiap folikel-folikel ini akan dimatangkan menjadi ovum. Selain memproduksi sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini dihasilkan berdasarkan siklus ovarium. Selanjutnya adalah imbre, yaitu rumbai-rumbai. Seperti tangan, posisinya corong ke ovarium. Rumbai-rumbai ini akan menerima sel telur ketika di ovarium. Setelah menerima sel telur akan dialirkan ke tuba Fallopi. Bagian selanjutnya adalah tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini akan mengalirkan sel telur menuju uterus. Di dalam tuba Fallopi terdapat banyak kalisidia yang bergerak searah, yang fungsinya untuk menggerakkan sel telur. Biasanya di tuba Fallopi terjadi fertilisasi antara sel telur dan sperma. Kemudian ada uterus. Uterus adalah ruangan untuk tempat implantasi dan perkembangan fetus. Seiring fetus yang semakin besar, uterus juga akan drastis mengikuti besarnya fetus. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, endometrium, dan myometrium. Kemudian ada fundus. Fundus adalah bagian atas dari uterus. Ini uterus terdiri dari 3 lapisan. Yang paling dalam
ventrium. Pada lapisan ini setiap bulan akan terjadi penebalan untuk mempersiapkan apabila terjadinya ventilasi. Embrio akan melakukan implantasi pada lapisan ini. Jika tidak terjadi ventilisasi, maka penebalan dari lapisan ini akan rusak dan luruh, kemudian akan keluar sebagai darah menstruasi. Yang terakhir adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam. Inilah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir. Darah menstruasi keluar dari tempat komunikasi. Selanjutnya adalah reproduksi bagian panggul. Pertama adalah tulang ilium. Terdiri dari dua buah, yakni kanan dan kiri. Fungsinya adalah menyokong berat badan dan postur tubuh sebagai untuk jongkat otot, tendon, dan ligmen, dan melindungi organ-organ bagian dalam. Yang selanjutnya adalah tulang sekrum. Tulang sekrum adalah berbentuk segitiga terbalik cekung atau perisai yang menghubungkan kedua tulang panggul dan juga tulang ekor. Sekrum merupakan tulang yang sangat kuat tempat melekatnya ligmen dan otot yang menahan sebagai besar tekanan tubuh. Selanjutnya adalah tulang ekor. Tulang ekor adalah sebagai penunjang tubuh saat berada dalam posisi duduk. Ada satu hal yang menarik yang jarang diketahui dari jenis tulang ini, yakni tulang ekor tidak bisa. Ini adalah tulang ischium. Tulang ischium merupakan tulang yang terletak pada bagian bawah ilium dan di samping pubis. Selain itu, tulang ini juga disebut dengan tulang duduk karena dapat menampung berat badan. Yang terakhir adalah tulang pubis. Tulang pubis adalah tulang yang berada di bagian bawah panggul tulang kelamin. Gabungan antara dua tulang pubis dari dua sisi panggul disebut simfisis pubis, yaitu sendi tulang yang berfungsi melindungi alat kelamin. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.